para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Parti Politik adalah mereka masing-masing cabut dari keanggotanya di DPR RI. Bayangkan sebuah malam yang tidak biasanya. Jakarta mendadak berubah menjadi lautan amarah. Jalanan yang dipenuhi oleh ribuan orang. Wajah mereka penuh bara, tangan mereka menggenggam batu, kayu, dan apa saja yang bisa menjadi senjata. Asap yang membumbung tinggi, suara teriakan bercampur dengan dentuman kaca pecah. Tidak ada lagi yang bisa membedakan mana rumah pejabat, mana rumah artis. Semua sama di mata massa yang marah. Mereka tidak lagi peduli kekayaan, kemewahan, pagar tinggi, bahkan penjaga keamanan. Semuanya runtuh di hadapan lautan manusia yang selalu kehilangan kesabaran. Satu persatu nama besar yang biasanya dielu-elukan di televisi, yang sering kita lihat bercanda, berpidato, atau memamerkan gaya hidupnya, kini hanya menjadi korban. Di tengah riuhnya gelombang demonstrasi rakyat yang sedang memanas di berbagai kota, suasana makin panas ketika kabar mengejutkan muncul. Rumah mewah milik Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang sempat bikin geger dengan ucapan tentang rakyat tolol, mendadak dijarah oleh massa. Barang-barang yang dijarah pun beragam, mulai dari elektronik rumah tangga, peralatan mewah, sampai kendaraan yang ada di garasi. Ada yang menyebut salah satu warga bahkan menemukan hal-hal yang aneh seperti ataupun bentuk penis. Tumpukan bikin publik geleng-geleng. Parahnya lagi, di rumah Sahroni beberapa orang warga malah melihat nyemplung renang di kolam pribadinya. Seolah-olah rumah itu sudah menjadi fasilitas umum. Padahal, kalau kita bicara kekayaan, Sahroni memang bukan orang sembarangan. Laporan LHKPN per Februari 2025 mencatatkan kekayaan bersihnya tembus Rp 328 miliar. Bukan hanya itu saja, ia mempunyai 19 properti di Jakarta dan Bali, senilai hampir 140 miliar. Koleksi kendaraannya mewah, lebih dari 38 miliar, mulai dari Ferrari, Porsche, Tesla, sampai Harley Davidson. Belum lagi aset bergerak lainnya mencapai 170 miliar, dan tabungan tunai lebih dari 78 miliar. Tak heran kalau ia sering dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. Respon publik pun terbagi dua. Di satu sisi banyak yang bersorak, merasa bahwa apa yang terjadi adalah karmanya. Seorang pejabat yang pernah merendahkan rakyat, ada yang bilang, lah wajar aja, toh hartanya juga dari uang rakyat. Tapi di sisi lain, muncul juga kritik keras. Bukankah menjarah sama saja dengan merampas? Apa bedanya rakyat mengambil paksa harta orang dengan koruptor yang merampas uang rakyat? Refleksi ini menjadi rumit. Penjarahan memang lahir dari kemarahan kolektif, tapi tetap saja ia menyalakan api balas dendam dengan yang sulit dibenarkan. Malam kedua semakin larut. Target berikutnya, rumah Eko Patrio di kawasan elit Setiabudi, Jakarta Selatan. Siang harinya ia masih terlihat tersenyum di layar kaca, tapi malam itu, senyum itu membeku. Ratusan orang menggeresek masuk, kulkas, televisi, dispenser, bahkan pakaian di dalam koper, dibawa keluar seperti sedang pindahan massal. Yang lebih mengerikan, suasana tawa yang biasanya identik dengan orang komedian, berganti menjadi jeritan panik dan suasana kaca pecah. Dari panggung lawak ke panggung mencekam. Itulah yang dialami oleh Eko malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tulus dari hati. Belum ada amarah, sorakan lantang terdengar. Hancurin, hancurin. Target kali ini, rumah Uya Kuya yang menjadi sasaran. Masa menobrak-abrik setiap sudut rumah, menjadi kaca pecah berkeping-keping. Perabot rumah tangga diangkut, dan di tengah kekacauan itu, ada yang membawa pergi kucing peliharaan Uya. Ya, bahwa hewan pun tak luput dari amukan massa. Malam itu, rumah yang biasanya penuh warna-warni konten hiburan, berubah menjadi panggung tragedi. Dini hari sekitar jam 2 pagi, Jalan Masdar Bintaro, Tangerang Selatan, rumah besar milik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang biasanya dijaga ketat malam itu ditembus juga. Lampu sorot menyala.
Orang-orang berteriak, "Masuk, ayo masuk!" Barang-barang mewah berjatuhan dari jendela, TV, panci, kursi, hingga perhiasan. Bahkan lukisan dan mainan anak-anak ikut diseret keluar. Rumah sang bendahara negara, orang yang memegang triliunan rupiah, diperlakukan seperti gadang rampasan. Amarah rakyat menentukan lambang di sini, uang kekuasaan dan uang ketidakpuasan. Subuh menjelang pukul 04.45, giliran rumah Napa Urban di Bintaro yang digeruduk. Saat itu rumah kosong karena Napa sedang ada di Magelang. Masa menggeresek masuk, di dalam 15 menit saja, rumah artis cantik itu porak-poranda, kulkas, TV, pakaian mewah, lenyap dalam sekejap. Di pagar rumah, seseorang menulis dengan cat, "Rumah ini sudah dijarah," sebuah tanda sebuah sindiran, dan mungkin sebuah peringatan. Kalau kita berhenti sejenak merenung, penjarahan ini bukan sekedar orang-orang lapar yang ingin mengambil harta, kulkas, makanan, ataupun televisi. Ada pesan jauh yang lebih gelap, lebih dalam, yang terselip di balik setiap kaca yang pecah, setiap mobil yang dibakar, setiap rumah yang porak-poranda. Ahmad Sahroni bukan hanya politisi, dia adalah simbol Crazy Rich dari Tanjung Priok. Kekayaan yang mencolok yang kontras dengan penderitaan rakyat. Eko Patrio dan Uya Kuya bukan hanya artis, tapi figur publik yang selama ini dianggap dekat dengan kekuasaan. Bercanda di ruang yang seharusnya serius. Sri Mulyani hanya menteri, tapi sosok yang memegang kendali uang negara. Wajah dari setiap kebijakan yang menyentuh kantong rakyat. Bahkan Napa Urban yang sebenarnya hanya artis biasa kena imbas. Rumahnya dijarah, seakan-akan mempunyai pesan masa jelas. Siapapun yang dianggap bagian dari mereka tidak akan selamat. Malam itu, rakyat tidak hanya mengambil barang, mereka mengambil simbol, mereka merampas kebanggaan elit, menghancurkan benteng-benteng kemewahan, dan mengirim pesan bahwa tembok setinggi apapun tidak bisa menahan amarah kolektif ketika kepercayaan sudah runtuh. Dan disinilah pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini hanya kriminalitas massal atau tanda tanya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan antara rakyat dan penguasaan? Kalau benar ini adalah simbol perlawanan, maka pesan itu sangat jelas dan mengerikan. Rakyat tidak lagi percaya pada wajah-wajah yang dulu mereka kenal. Tapi kali ini sangat murni kriminalitas. Maka lebih mengerikan lagi, amarah bisa berubah menjadi anarki, tanpa arah, tanpa kendali. Apapun jawabannya, malam itu akan selalu dikenang sebagai saat di mana batas antara elit dan rakyat benar-benar runtuh. Silahkan tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ikuti terus pembahasan lain di Nalar Netral. Membaca peristiwa dengan kepala dingin tanpa berpihakan. Hatur nuhun sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.